Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teteh hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan teteh semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun belajar di rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teteh untuk belajar ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan belajar tentang menghargai keberagaman. Muatan PPKN di tema 7, subtema 1. Mari kita simak video berikut ini. Teteh, negara kita merupakan negara yang sangat kaya karena memiliki banyak keberagaman di setiap daerahnya. Keberagaman artinya bermacam-macam, perbedaan atau berbeda-beda. Keberagaman atau perbedaan di setiap daerah ini juga berpengaruh terhadap kebiasaan setiap orang. Namun, perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walaupun setiap kita berasal dari daerah yang berbeda-beda, tetapi tetap bersatu dan saling menghormati. Berikut adalah contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, contoh keberagaman yang pertama adalah keberagaman kesukaan. Nah, setiap orang memiliki kesukaan yang berbeda-beda, termasuk kesukaan dalam hal makanan, sehingga kita harus memahami dan menerima perbedaan tersebut. Nah, berikut adalah contoh dalam menikmati buah. Nah, ada yang makan buahnya secara langsung, ada yang menikmati buah dengan membuat jus, ada yang menikmati buah ketika minum susu buah. Contohnya susu rasa stroberi, susu rasa mangga, susu rasa jeruk, dan lain-lain. Ada juga yang menikmati buah saat makan kue, misalnya bolu pisang dan lain-lain. Adapun contoh perbedaan dalam menikmati masakan dari tempe. Nah, yang pertama, tempe balado karena suka pedas. Terus ada juga yang makan semur tempe karena suka rasa manis. Ada juga yang makan tempe asam manis karena suka rasa asam dari saus tomatnya. Kemudian ada yang suka makan tempe goreng karena suka rasa asin dan gurih. Nah, kebiasaan yang berbeda ini merupakan bagian dari keberagaman. Keberagaman yang kedua adalah keberagaman kebiasaan. Nah, kebiasaan seseorang itu berbeda-beda, termasuk kebiasaan anggota keluarga kita di rumah. Saat di pagi hari, contohnya, ibu membuat sarapan, ayah membaca koran, ada juga yang merapikan tempat tidur, ada juga yang membersihkan halaman, ada juga yang menyiram bunga, dan lain-lain. Kemudian, keberagaman yang ketiga adalah keberagaman pakaian adat. Nah, pakaian adat di Indonesia itu terdiri dari beberapa daerah. Setiap daerahnya memiliki pakaian adat yang beragam. Pakaian adat biasanya digunakan saat upacara adat, perlombaan, pernikahan, dan lain-lain. Keberagaman pakaian adat beberapa di antaranya yaitu yang pertama, baju bodo dari Sulawesi Selatan, bundo kanduang dari Sumatera Barat, ule balang dari Aceh, kemudian ules dari Sumatera Utara, sangkarut dari Kalimantan Tengah, dan aisan gede dari Sumatera Selatan. Nah, itu adalah
beberapa pakaian adat dari Indonesia. Masih banyak lagi pakaian adat yang lainnya. Keberagaman berikutnya yaitu keberagaman makanan khas daerah di Indonesia. Indonesia selain kaya akan ragam pakaian adatnya, juga kaya akan makanan khas dari tiap daerahnya. Nah, contohnya coto Makassar dan sup konro dari Sulawesi Selatan. Kemudian bubur Manado dari Sulawesi Utara, combro dari Sunda, kue sagu dari Papua, sate lilit dari Bali, rendang dan karapuak sanjay dari Sumatera Barat, bika Ambon dari Sumatera Utara. Nah, itu adalah hanya sebagian kecil dari banyaknya makanan khas daerah di Indonesia. Masih banyak lagi makanan khas daerah dari daerah-daerah lainnya. Semua keberagaman yang ada di Indonesia wajib kita syukuri karena merupakan anugerah dari Tuhan. Nah, sikap menerima dan menghargai keberagaman atau perbedaan merupakan pengamalan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, keberagaman dapat kita jumpai dimanapun, baik di rumah, di sekolah, di setiap daerah, maupun dalam bernegara. Dengan adanya keberagaman dapat menimbulkan beragam sikap. Ada yang harus ditiru dan harus dihindari. Nah, sikap yang harus ditiru yaitu muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, dan memperkaya wawasan. Adapun sikap yang harus kita hindari, yang pertama, perang antar suku bangsa, kemudian memicu pertengkaran, kemudian memaksa kehendak, dan tidak mau bersatu. Nah, itu adalah sikap yang harus kita hindari dan sikap yang harus kita tiru. Nah, sekarang AATT kerjakan tugasnya yang ayo lakukan halaman 30 dan yang ayo diskusi halaman 31. Selamat mengerjakan. Cukup sekian untuk video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan AATT dapat mengerti materi yang Ibu sampaikan. Nah, alangkah baiknya setelah belajar kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.